Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1126 awal. Setelah beberapa saat merenung, Dimas Wu menyingkirkan pisau naga darah, lalu berbalik dan berjalan menuju Drimidu. Datang ke sisi Drimidu, melihat dia terluka parah, hati Dimas Wu tersentuh. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berjongkok, menamparkan dada Drimidu dengan telapak tangan, dan mulai menanamkan energi sejati ke dalam dirinya. Dimas Wu telah mempraktekkan teknik pemulihan tubuh. Bahkan jika dia menderita cedera parah, dia dapat pulih dengan cepat. Oleh karena itu, apapun jenis pertarungannya, cedera adalah masalah sepele bagi Dimas Wu. Namun, jika Drimidu terluka, itu benar-benar melukai akarnya. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu mempertahankan kematiannya lebih awal, dan akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Dimas Wu tahu tentang situasi Drimidu, dan akan berpacu dengan waktu untuk menghilangkan kabut darah, dan kemudian keluar untuk mengintensifkan perawatan untuk Drimidu. Saat Dimas Wu terus memasukkan energi sejati, wajah pucat Drimidu akhirnya berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan iuka-iukanya perlahan membaik. Setelah beberapa saat, Dimas Wu menarik kembali tangannya dan berkata dengan lembut kepada Drimidu, "Oke, tidak apa-apa." Mendengar itu, semua orang yang hadir kaget, bagaimana bisa Dimas Wu menarik Drimidu kembali dari tepi gerbang hantu dalam waktu sesingkat itu. Drimidu terluka sangat parah. Dimas Wu menyembuhkannya dengan mengangkat tangannya. Kemampuan macam apa ini? Drimidu sendiri juga terkejut. Dia segera duduk dan mencoba memulai peruntungannya. Benar saja, darah di tubuhnya lancar, kekuatannya melonjak, dan Hao tidak merasakan sakit. Dia benar-benar pulih sepenuhnya. Dia berdiri tiba-tiba dan melihatnya dengan tidak percaya. Menatap Dimas Wu, dia berkata dengan penuh semangat, "Kamu memiliki metode penyembuhan semacam ini." Secara umum, orang pada tingkat kultivasi seperti mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan iuka, tetapi tidak semua iuka dapat disembuhkan. Drimidu adalah kondisi yang sangat serius, dan Dimas Wu dapat sembuh dalam waktu singkat. Baik untuknya, cukup untuk menjelaskan seberapa kuat kultivasi Dimas Wu dan seberapa canggih keterampilan medisnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Drimidu, Dimas Wu hanya tersenyum tipis. Dia tidak menjawab, tetapi langsung berkata, "Ayo lanjutkan." Drimidu mengangguk, lalu mereka berdua melangkah menuju kedalaman gua. Yang lain mengikuti tanpa berpikir. Padahal, sebelum memasuki istana Bingshen, orang-orang ini semua tidak senang melihat Dimas Wu, dan bahkan mereka diam-diam telah bernegosiasi untuk menyelesaikan Dimas Wu. Namun, setelah memasuki istana Bingshen, mereka tahu betapa berbahayanya level di sini. Nyawa mereka tidak dijamin setiap saat, dan Dimas Wu memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu mereka. Bahkan pangeran ketiga mengikuti Dimas Wu dengan wajah yang dalam, tatapannya seperti pisau yang tajam. Dia mengamati Dimas Wu dengan sangat tajam, seolah-olah dia ingin melihat Dimas Wu secara menyeluruh. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, sekelompok dari mereka akhirnya keluar dari dunia berdarah ini dan tiba di ujung gua. Setelah berjalan melalui gua yang berkelok-kelok ini, dunia luar adalah pemandangan lain. Mereka berdiri di ujung gua. Di depan mereka ada lubang besar yang dalam. Deru air seperti air terjun yang jatuh dari langit, dituangkan ke dalam lubang, dan bergelombang di lubang yang dalam. Terlempar, pusaran laut besar terbentuk. Pusaran air laut seperti lubang hitam yang menyedot orang, mampu menelan segala sesuatu di dunia ini, dan momentumnya sangat luas dan menakutkan. Mungkinkah ini tempat yang menuju ke tingkat ketiga? Tidak ada jalan lain di sini, seharusnya ini. Tapi, tempat ini tidak ada apa-apa selain pusaran besar ini. Mungkinkah ingin kita melompat ke pusaran ini? Pusaran airnya sangat deras, airnya sangat dalam dan sangat ganas,
Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kamu melompat ke bawah? Semua orang berdiri di ujung gua, melihat pusaran besar di depan mereka. Ekspresi mereka penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Mereka bukan orang yang pemalu, tetapi mereka dikejutkan oleh pusaran yang bergejolak, dan mereka tidak berani mengambilnya. Risiko melompat ke depan dengan mudah. Bahkan Dimas Wu menunjukkan ekspresi yang serius. Dia menatap dalam-dalam ke lubang yang dalam ini. Lubang yang dalam itu dipenuhi pusaran air laut. Mata telanjang tidak bisa melihat apa yang ada di bawah pusaran, dan Dimas Wu tidak bisa memastikan. Setelah merenung beberapa saat, Dimas Wu tiba-tiba mengambil sebuah batu dari tanah, dan kemudian dia diam-diam melafalkan mantra ke batu itu, dan batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya gelap pekat. Saat cahaya sedang mekar, Dimas Wu tak segan-segan mengarahkan batu itu langsung ke tengah pusaran air yang dalam dan melemparkannya dengan kuat. Suara jatuh ke dalam air terdengar, dan melihat bahwa batu hitam itu jatuh ke pusaran air yang dalam. Hanya saja batu itu tidak langsung tenggelam, tetapi berada di tengah pusaran, dan terus berputar dengan kecepatan ekstrim saat pusaran berputar. Kisap besar pusaran tampaknya menelan batu sepenuhnya, tetapi pada saat ini, gelombang cahaya samar tiba-tiba muncul di langit di atas pusaran, dan gelombang cahaya dengan cepat menyelimuti batu. Segera, batu itu tampak terisolasi, tidak lagi berputar, tenggelam langsung ke dasar pusaran air di bawah selubung gelombang cahaya, dan kemudian menghilang. Pusaran ini hanyalah peralihan antara level kedua dan level ketiga. Meski terlihat ganas, namun tidak mematikan. Dimas Wu akhirnya sampai pada kesimpulan ini setelah melakukan pengujian dengan batu. Batu yang barusan dia lempar, dia tempelkan pancaran pikiran spiritualnya, pengalaman dan perasaan batu itu. Dimas Wu bisa berempati dengannya. Dia tahu bahwa batu itu tidak akan terluka setelah diselimuti oleh sinar cahaya di ruang lain. Orang-orang yang awalnya cemas mendengar Dimas Wu mengatakan ini, mereka langsung terkejut, mata mereka bersinar, dan seluruh orang sudah siap untuk bergerak, bersemangat untuk mencoba. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo masuk bersama. Kerumunan tidak sabar untuk melanjutkan. Ayo, kata Dimas Wu tajam. Setelah itu, dia bergegas menuju pusaran besar di depan. Dreamy Du tidak ragu-ragu, dan segera mengikuti Dimas Wu. Pangeran ketiga dan yang lainnya juga mengikuti dan melompat ke dalam pusaran air. Ush! Air laut yang menderu seperti tornado, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika semua orang melompat ke dalamnya, mereka tiba-tiba merasakan hisapan besar menyapu diri mereka sendiri. Hisap itu terlalu kuat dan menekan. Bahkan Dimas Wu sedikit ketakutan pada saat ini, dan yang lain bahkan lebih terkejut, mereka hampir tersapu oleh pusaran air yang mengerikan ini. Untungnya, pada saat berikutnya, kekosongan ini tampaknya memiliki induksi, dan tiba-tiba gelombang cahaya samar dipancarkan, menutupi semuanya. Segera, hisapan yang mendominasi dan kuat itu sepertinya menghilang dalam sekejap. Luar biasa. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi pengalaman ini secara pribadi. Tidak ada perubahan yang jelas dalam ekspresi Dimas Wu. Dia terus memutar alisnya dan memperhatikan sekeliling. Di bawah gelombang cahaya, mereka tenggelam dengan aman ke dasar pusaran air. Laut yang tak berujung meraung dengan gila dan menelan semua orang, tetapi mereka tidak merasakan sesak napas karena tenggelam oleh laut dalam gelombang cahaya, seolah-olah mereka belum menyentuh laut. Ada rasa pusing singkat, dan setelah beberapa saat penglihatan kabur, mereka muncul kembali, dan mereka tiba di tanah kosong. Sebidang tanah ini sangat luas, dan di ujungnya ada puncak besar yang berdiri di antara langit dan bumi, seperti jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, menjulang ke awan, dan sangat kokoh. Apakah ini tingkat ketiga? Seharusnya iya. Ya, tempat ini memang jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi aku tidak tahu ujian seperti apa yang akan kita hadapi kali ini. Dimas Wu tidak berpartisipasi dalam diskusi orang banyak,
dia dengan tenang melihat pemandangan di depannya. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada gunung besar itu. Seluruh bagian tanah ini hampir tak berujung dan luas. Melihat sekeliling, tidak ada apapun di seluruh negeri, hanya puncak besar di ujungnya, berdiri di depan mata semua orang. Dimas Wu jelas merasakan bahwa puncak raksasa yang hampir naik ke langit itu mengungkapkan roh iblis yang kuat. Jelas, itu sangat sulit. Ayo ke gunung itu. Dimas Wu berkata ringan kepada Dreamy Du, lalu maju selangkah dan lurus ke depan. Dreamy Du tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mengikuti Dimas Wu. Orang lain, dengan suasana hati yang berbeda, mengikuti di belakang Dimas Wu dan berjalan menuju puncak raksasa di depan. Setelah berjalan beberapa saat, sekelompok orang datang ke kaki gunung. Pada saat ini, menghadapi puncak raksasa ini pada jarak yang begitu dekat, semua orang dapat merasakan momentum puncak raksasa yang besar, megah, dan luas. Gunung ini terlihat seperti tong jembatan ke langit menakutkan. Dimas Wu memimpin, berkelok-kelok dari kaki gunung dan berjalan menuju puncak gunung. Dreamy Du pangeran ketiga dan yang lainnya semua menyusul ke atas gunung. Tapi, begitu dia menginjakkan kaki di Jufeng, seseorang berteriak kaget. Ada apa? Kenapa energi sejati di tubuhku seperti terpenjara? Ya, aku juga. Apakah gunung ini memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan kita? Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begini? Kerumunan panik, ekspresi mereka terganggu, dan hati mereka ketakutan. Dreamy Du juga jelas merasakan ketidaknormalan itu. Dia memandang Dimas Wu secara tidak sadar, tetapi melihat ekspresi Dimas Wu seperti biasa, mengambil langkah penuh semangat ke atas gunung tanpa pengaruh sama sekali. Dimas Wu tampak bereaksi, tiba-tiba menoleh, dan menggelengkan kepalanya ke arah Dreamy Du, seolah menyarankannya untuk tidak berbicara. Dreamy Du tiba-tiba mengerti. Dia ingat dengan jelas bahwa dia juga pernah mengalami kekuatan energi sejati yang memenjarakan tubuh manusia di istana roh luar. Yang lebih aneh adalah kekuatan ini persis sama dengan kekuatan memenjarakan istana roh luar. Dreamy Du terkejut di dalam. Namun, Dimas Wu merasa sedikit hati terbuka tiba-tiba. Kekuatan batinnya tidak dipenjara. Mengingatkan pada istana spiritual luar juga memiliki kekuatan memenjarakan yang sama, Dimas Wu tidak bisa tidak curiga bahwa kekuatan memenjarakan gunung ini mungkin juga sama Larvis Wu terkait. Karena itu, ketika Dimas Wu melangkah ke gunung, dia berjalan tanpa ragu-ragu. Dreamy Du tertegun sejenak, dan dengan cepat mengikuti langkah Dimas. Wih, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan naik? Para pangeran ragu-ragu, mereka tidak berani naik gunung dengan mudah, atau mereka tidak memiliki keyakinan untuk naik gunung. Semua orang berhenti di kaki gunung, terjerat dan ragu-ragu. Mereka melihat punggung Dimas Wu dan Dreamy Du dengan tegas mendaki gunung, dan kemudian saling memandang beberapa kali, seolah-olah meminta pendapat semua orang. Pada saat ini, pangeran ketiga mengambil langkah tiba-tiba dan dengan cepat naik gunung, mengejar Dimas Wu dan Dreamy Du. Orang-orang yang ragu-ragu melihat pangeran ketiga naik, dan mereka tidak lagi gemetar, dan mereka hanya mendaki gunung raksasa yang aneh ini dengan keinginan untuk pergi. Karena energi sejati terpenjara, mereka tidak cepat mendaki gunung, dan puncaknya terlalu tinggi, jadi mereka berjalan hampir sepanjang hari sebelum mencapai setengah jalan. Energi sejati Dimas Wu tidak terpenjara. Dia bisa berjalan cepat, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menjauhkan diri dari keramaian. Saat dia mendaki gunung, dia mengamati sekeliling dengan cermat, seolah-olah menggali sesuatu yang berguna. Petunjuk. Lihat, ada istana di depan. Tiba-tiba, Dreamy Du menunjuk ke suatu tempat di belakang lereng gunung dan berteriak. Mendengar ini, semua orang segera berjalan di sekitar lereng gunung di sisi ini dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat sebuah istana yang sangat besar berdiri di pegunungan. Istana ini, seluruhnya terbuat dari batu-batu besar, sederhana dan primitif, namun megah. Kenapa ada istana di sini? Ya, bukankah kita melewati penghalang?
Mungkinkah kita berhasil melewati penghalang, dan istana ini adalah istana Bingshen? Tidak mungkin, bukankah itu berarti ada 9 level? Kami hanya level ketiga. Itu belum tentu terjadi. Utusan itu mengatakan semua tingkat 9 tingkat. Bagaimana jika dia membodohi? Tidak masalah, ayo kita periksa dulu. Setelah berjalan begitu lama, akhirnya saya melihat sedikit harapan. Semua orang tampak bersemangat, dan tubuh energi sejati terpenjara, dan mereka semua memiliki sedikit energi. Setelah beberapa diskusi, sekelompok orang berjalan menuju istana besar di belakang lereng gunung. Dimas Wu dan Rimidu, tanpa penundaan, segera berjalan menuju istana. Segera, kelompok itu sampai di gerbang istana. Gerbang istana benar-benar terbuka saat ini, seolah menyambut mereka secara khusus. Semua orang tidak curiga bahwa dia ada di sana, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melewati pintu yang terbuka dan berjalan ke istana. Namun, begitu masuk, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Seruan tiba-tiba keluar, "Ini, ada apa?" Pada saat ini, semua orang terkejut. Bahkan Dimas Wu menunjukkan ekspresi tertekan di wajahnya. Karena, ketika memasuki istana, mereka tidak datang ke aula resmi, tetapi berjalan ke tanah kosong. Tanah itu sangat luas, dan di ujungnya berdiri sebuah puncak besar yang menghubungkan langit dan bumi. Semua ini persis sama seolah-olah mereka baru saja memasuki ruang ini. Mengapa kita kembali ke titik awal? Rimidu juga merasa heran, dia melihat sekeliling, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Di lereng gunung, mereka dengan jelas melihat sebuah istana. Mereka memasuki istana. Mengapa mereka melewati gerbang istana dan datang ke awal tingkat ketiga? Semua orang bingung dan gelisah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.